Suasana hari itu cerah. Satu dua anak sekolah berpakaian rapi terlihat antusias. Para laki-laki dan perempuan muda, juga parubaya, memakai pakaian sebagaimana mestinya. Ibu-ibu berteriak memanggil tukang sayur yang justru semakin kencang mengayuh sepedanya. Tiba-tiba langkah ibu terhenti. Matanya tertuju pada anak gadisnya yang tengah duduk sambil mengayunkan kakinya di bangku panjang berwarna putih dan berkarat yang bertengger di depan rumahnya. "Aruna, ibu pulang," serunya sambil tersenyum dan menunjukkan sebungkus plastik putih berisi beberapa potong ubi kukus berwarna ungu. "Ibu," Aruna berlari ke pelukan ibunya. Pagi-pagi begini senyumnya sudah sumringah sekali ya. Ibunya tertawarnya. "Ada cerita apa hari ini, Bu?" Aruna menggantungkan lengannya ke lengan ibunya. Sekali dua kali ia menggoyangkan lengan ibunya. "Ibu, apa ibu lupa? Pagi ini hari Selasa loh." Aruna merengek dengan muka mengemaskannya. "Ibu, apa hari ini ceritanya menarik?" Bahkan cerita milik ibu memang akan selalu menarik. Aruna selalu suka pagi hari. Ia selalu antusias menunggu kedatangan ibunya. Sedetik bertemu ibunya, mukanya langsung memerah dan tampak menggemaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Seperti namanya, Aruna, artinya yang bersinar kemerah-merahan di waktu pagi. Aruna selalu suka pagi hari. Ibunya memang pernah menjanjikannya agar membacakan dongeng di pagi hari setiap hari Selasa. Barangkali anak-anak lain selalu dibacakan dongeng oleh ibunya ketika hendak tidur, namun Aruna berbeda. "Sudah 10 kali itu bocah bertanya sekarang hari apa?" seru nenek Aruna dari dalam rumah setelah mendengar suara anak perempuannya pulang bekerja. Aruna tinggal bersama ibu dan neneknya. Bapaknya telah dijemput pemiliknya bahkan sebelum ia menghafal betul guratan wajahnya. Ia hanya bisa mengenal foto bapaknya yang dipasang di dinding berwarna jeruk dengan bingkai sedikit berdebu. Aruna duduk di ruang tengah di rumah milik keluarganya. Ia duduk sambil memangku boneka beruang berwarna merah jambu dengan pita kecil di kepalanya yang semakin menambah kesan lucu pada boneka tersebut. Ibunya masuk ke toilet untuk bersih-bersih. Setelahnya, ia menyiapkan potongan ubi yang dibelinya semalam dan mengukus kembali di dandang peninggalan nenek dari neneknya Aruna. "Aruna, ibu ingin bertanya, mana yang menurutmu baik, seekor ular atau seekor tikus?" Ibunya mulai bercerita. Tikus mungkin," jawab Aruna seraya berpikir. "Mengapa?" tanya ibunya. "Ular jahat, ia memakan tikus," jawabnya lugu. Ibu menyiapkan ubi yang telah dikukus. Maksudnya yang telah dikukus kembali, lalu membaginya menjadi 2. Kukusan ubi di piring satunya ia sisakan untuk nenek yang kini sedang memasak di dapur. Dulu, terdapat sebuah kerajaan besar yang sangat terkenal. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Egef. Kerajaan tersebut dipimpin oleh singa raksasa dengan kawanan ular sebagai prajuritnya. Para rakyat sangat mencintai prajurit mereka yang begitu lincah dan bijaksana. Berkat prajuritnya, kerajaan ini sangat disegani di seluruh penjuru. Aruna mulai mengambil potongan ubi dari piring plastik bermotif bunga yang ibunya siapkan. Ia meniup ubi di tangannya yang memang masih mengepul uapnya. Sejurus kemudian, ia sudah menatap kembali ibunya yang kini ikut mengambil potongan ubi kukus. Suatu hari, pemimpin kerajaan mengutus Departemen Pertahanan yang diisi oleh kawanan tikus untuk mengurusi permasalahan di desa Agasia. Desa ini merupakan desa yang letaknya di timur dari pusat pemerintahan kerajaan Egef. Desa Agasia ini diisi oleh kawanan kelinci yang bersifat ramah dan baik hati. Mereka sangat senang dan menerima kedatangan kawanan tikus dengan baik.
Saat desa Agasia mengalami permasalahan tentang cuaca buruk yang mengakibatkan sungai meluap ke daerah pemukiman, pemimpin desa Agasia segera mengadu kepada Raja Agef mengenai permasalahan tersebut. Selain karena memang kawanan tikus ini bertugas di Departemen Pertahanan Kerajaan, Raja Agef juga berpikir bahwa tikus dapat berenang dengan baik. Maka ia sangat mempercayai kawanan tikus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah kawanan tikus sampai di desa Agasia, mereka sangat berterima kasih kepada rakyat Agasia karena telah menyambut mereka dengan baik. Namun, beberapa waktu ke depan, kawanan tikus mengkhianati kepercayaan Raja Agef. Bantuan yang diberikan Raja Agef tidak diberikan kepada rakyat desa Agasia yang sedang mengalami musibah. Para rakyat mengeluh, sehingga berita itu sampai kepada Raja Agef. Sesampainya berita itu kepada Raja Agef, ia marah besar. Ia kemudian mengumpulkan seluruh prajuritnya, yakni kawanan ular, untuk menghabisi kawanan tikus. Tidak ada kata ampun, habisi mereka. Ibunya memeragakan seseorang yang sedang marah. Ia berdiri dari tempat duduknya, berkacak pinggang dan berteriak lantang. Nenek di dapur sampai kaget dibuatnya. Jangan biarkan tersisa. Kemudian Raja Agef memberikan bantuan yang tertunda kepada rakyat desa Agasia. Ia memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Rakyat desa Agasia sangat senang. Sementara itu, kerajaan Agef semakin terkenal di seluruh penjuru akibat kemuliaan rajanya. Ibunya selesai bercerita. Aruna masih terdiam, seraya memikirkan apa yang barusan ia dengar. Ubi di tangannya sudah habis. Apakah kawanan tikus di sana memang sejahat itu, Bu? Tanya Aruna. Ya, benar. Dia mengambil seluruh hak yang dimiliki rakyat desa Agasia. Membuat rakyat di desa Agasia semakin sengsara. Padahal desa Agasia menerima kawanan tikus dengan baik di desa peninggalan leluhurnya. Setelah mengetahui kejadian itu, pemimpin kerajaan Agef, yakni seekor singa raksasa, segera memerintahkan kepada para prajuritnya untuk memakan habis kawanan tikus-tikus di seluruh kerajaan, hingga habis tak tersisa. Ibu, apakah di tempat kita tinggal sama seperti kerajaan Agef, memiliki ular-ular lincah yang mampu menghabisi tikus-tikus jahat? Tanya Aruna. Tidak, Nak. Manusia di sini tidak takut ular. Tidak ada yang menghabisi tikus. Sungguh tidak mungkin, Nak. Ular-ular di sini tidak cukup berani menghabisi tikus-tikus yang banyak sekali. Aruna mengangguk. Ia mengambil potongan ubi kukus terakhir yang ada di piring. Potongan ubinya tidak lagi ditiup karena sudah dingin. Ibunya beranjak untuk membereskan piring dan segera mencucinya. Beberapa hari kemudian, Aruna, ibu pulang, seru ibunya. Kali ini ibunya membawa kue donat berlapis selai stroberi di atasnya. Ibu! Aruna memeluk ibunya. Seakan-akan sudah lama sekali tidak bertemu. Ah, apa itu? Donat selai stroberi kesukaanku. Aruna berloncatan ke arah ibunya. Matanya berbinar-binar melihat isi plastik yang dibawa ibunya. Aruna, hari ini bukan hari Selasa, tapi ibu ingin bercerita. Cerita tentang tikus-tikus yang harus dibakar habis, tentang kemustahilan yang nyata di negeri kita.